Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk diuji. Maka kita harus siap untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Bahkan Allah menciptakan alam semesta untuk menguji kita. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dan arsy-Nya di atas air. Buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian amal yang terbaik. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dan kami menjadikan perhiasan di atas muka bumi untuk apa? Untuk menguji mereka mana di antara mereka amal yang terbaik. Maka seorang muslim mempersiapkan dirinya untuk diuji. Dan namanya ujian akan datang hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia sukai. Ma kullu yatamanna al-mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashahihi sufunu. Tidak semua keinginan seorang dia dapatkan. Betapa sering kapal berhembus sementara angin berhembus berlawanan dengan arah perjalanan kapal. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya di antara ciri-ciri orang yang selamat dari kerugian adalah wa tawassaw bis sabr, orang-orang yang saling mengingatkan untuk sabar. Kita butuh untuk saling mengingatkan untuk sabar karena hidup ini penuh dengan ujian. Tidaklah seorang berpindah dari satu ujian kecuali menuju ujian yang lainnya. Lihatlah Nabi SAW, imamus sabirin, orang yang sangat sabar, pun perlu diingat-ingatkan oleh Allah berulang-ulang untuk sabar. Dalam Al-Quran banyak sekali. Allah berfirman, fasbir li hukmi rabbik, wahai Muhammad, bersabarlah dengan keputusan Rabbmu. Wasfasbir sabran jamila, sabarlah engkau dengan sabar yang indah. Wasbir ala ma yaqulun, sabarlah dengan ucapan mereka yang buruk terhadapmu. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul, bersabarlah wahai Muhammad sebagaimana para ulul azmi dari kalangan rasul yang bersabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang miskin yang berdoa kepada Rabb mereka pagi dan petang, mereka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Sabarkanlah dirimu bersama orang yang ikhlas. Sampai Allah turunkan kisah-kisah para nabi dengan ujian-ujian mereka agar nabi bersabar. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan kami kisahkan kepada engkau kisah-kisah para rasul yang membuat hatimu menjadi tegar. Setelah Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh dengan perjuangan yang panjang, berdakwah 950 tahun, kata Allah Subhanahu wa taala, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Demikianlah berita-berita gaib yang kami ceritakan kepada engkau, yang engkau sebelumnya dan kaummu tidak mengetahui akan kisah-kisah ini. Maka bersabarlah. Sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, karenanya sabar adalah ibadah yang sangat agung. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr." Tidaklah seorang diberi karunia yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Kenapa? Karena orang-orang yang sabar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jika ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah.
Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan ganjaran sabar tidak terhitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya pahala orang yang bersabar tanpa hisab. Ma'asyiral muslimin, di antara sabar yang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabrun jamil, sabar yang indah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir sabran jamila." Sabarlah dengan sabar yang indah. Apa itu sabar yang indah? Sabar dengan tidak mengeluh kepada manusia sama sekali. Sabar yang tidak mengeluh sedikit pun, baik dengan lisan maupun dengan raut wajah maupun dengan isyarat kepada manusia sama sekali. Dia hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diutarakan oleh Nabi Yakub alaihissalam ketika mendapat ujian harus terpisah dari anak yang paling dia cintai, Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dia berkata, fasabrun jamil, wallahul musta'an. Maka sabar yang indah hanya kepada Allah tempat pertolongan. Maka sabar yang indah tidak mengeluh kepada siapapun. Kemudian dikabarkan setelah itu bahwasanya anaknya tertahan, Binyamin dituduh mencuri sehingga tertahan. Dan kakak mereka yang paling tua juga tidak mau balik ketemu ayahnya. Maka Nabi Yakub alaihissalam berkata lagi, fasabrun jamil. Hanya sabar yang indah yang bisa aku lakukan. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Innahu huwal alimul hakim. Semoga Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Sabrun jamil. Kata Nabi Yakub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku hanya mengadukan kesedihanku dan penderitaanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Maka seorang berusaha dengan ujian apapun, jangan sampai mengeluh kepada manusia. Wa idza taradka baliyatun fasbir laha sabrul karimi fa innahu bika akramu. Jika engkau ditimpa dengan musibah, maka sabarlah terhadap musibah tersebut. Dengan sabar orang yang mulia, maka Allah akan lebih baik kepadamu. Wa idza ishtaqauta ila ibni Adam fa innama tashkur rahima ila alladhi la yarhamu. Jika engkau mengeluh kepada manusia, sungguhnya engkau sedang mengeluhkan Allah kepada manusia yang tidak sayang kepadamu. Allah yang maha sayang engkau keluhkan kepada manusia yang tidak sayang kepadamu. Maka ini adalah kerendahan dan kehinaan. Seorang diuji dan dia hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bersabar karena sabar adalah menuntun kepada kesudahan yang indah. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah, sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sabar terkait Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ada 3. Ada yang disebut dengan as-sabru billah, kemudian as-sabru lillah dan as-sabru ma'allah. As-sabru billah yaitu sabar dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah, sungguhnya kau tidak bisa sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Maka seorang ketika diuji, bersandarlah kepada Allah. Jangan bersandar karena kecerdasannya, karena pengalamannya, karena keuletannya, bukan. Karena ekonominya, tapi sabar dengan pertolongan Allah. Fasabrun jamil wallahul musta'an. Sabar yang indah dan Allah tempat mohon pertolongan. Betapa banyak orang tidak kuat sabarnya, tidak bertahan lama. Kenapa dia tidak bersandar kepada Allah? Allah mengingatkan, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah, kau tidak bakalan sabar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru lillah, yaitu bersabar karena Allah. Sabar adalah ibadah yang mulia. Maka seorang bersabar bukan riya, bukan untuk dia publish, bukan untuk dia pamerkan,
tapi dia sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wali rabbika fasbir." Dan demi Rabbmu bersabarlah. Maka tidak perlu kita banggakan kesabaran kita kepada orang lain. Tidak perlu kita publish kesabaran kita kepada orang lain. Biarlah Allah yang menilai. Biarlah Allah yang beri pahala. Karena sabar adalah amal ibadah. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-sabru ma'allah. Sabar bersama Allah, yaitu maksudnya seorang berusaha ridho dengan keputusan Allah. Apa yang Allah berikan kepada dia, dia bersama Allah. Bersama dengan keinginan Allah, bersama dengan keputusan Allah. Jika seorang sabar, yakinlah bahwa kesudahannya pasti indah. Pilihan Allah yang terbaik jika seorang bersabar. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak mungkin kecuali bagi seorang mukmin. In asabahu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara. Jika ditimpa dengan penderitaan yang tidak dia sukai, yang memilukan hatinya, yang menyakitkan hatinya, sabara, maka dia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu lebih baik baginya. Wa la yazalul bala bi ahadikum fi malihi wa nafsihi wa ahlihi hatta yalqallah wa laisa alaihi khati'atun. Senantiasa bala penderitaan menimpa salah seorang dari kalian, pada dirinya, pada jasadnya, pada keluarganya, pada hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah tanpa ada dosa sama sekali. Sungguhnya ada manzilah telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Allah melihat sang hamba, amalnya tidak mampu untuk mendongkraknya untuk naik ke manzilah yang tinggi tersebut. Fabtalahu Allah fi nafsihi wa malihi wa ahlihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengujinya pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya, pada istrinya. Tsumma sabbarahu ala dzalik. Kemudian Allah bikin dia sabar menghadapi ujian-ujian tersebut sampai hatta yuballighahu, sampai Allah membuat dia naik pada derajat yang telah Allah tetapkan baginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersabar dalam segala keputusannya, yang ridha dengan keputusannya, dan mengharapkan ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.